Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya doakan pada seluruh santri PPTQ Hamil Quran ya, dimanapun berada, baik hadir di Masjid Hamil Quran ini maupun para alumni santri yang menyimak siaran ulang ataupun bagi para jamaah yang lainnya. Saya doakan semoga senantiasa kita dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam barisan hamba-hamba kekasihnya, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah, dihadirkan keluarga kita senantiasa sakinah mawaddah warahmah, senantiasa pula dihadirkan pula kita diberikan kemudahan dalam menjalankan ketakwaan kita, dalam majelis ilmu kita, dalam belajar kita, dalam thalabul ilmi kita, dan senantiasa pula Allah hujamkan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa selamat lulus dalam setiap ujian kehidupan, sehingga kita nanti semakin dihadirkan keselamatan menuju surganya Allah. Amin Allahumma amin. Mungkin ada yang detik ini saat ini masih dihadirkan berbagai persoalan. Semoga dengan wasilah kita hadir majelis ilmu, Allah hadirkan solusi ya, kesembuhan dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Maka kita hadirkan pula ya afdhalud du'a, ya sebaik-baik doa adalah kalimah hamdalah. Maka kita baca ya kalimat tahmid ini bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Shalawat serta salam senantiasa pula kita dawamkan, kita lazimkan, kita panjatkan ya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah ya, kita lanjutkan ya pembelajaran kita kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh beliau ya Syekh Hujatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya radhiyallahu anhu. Kita tawassul terlebih dahulu ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in, thumma ila arwahi muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa ila jamil fuqaha wan nahwiyin wal muhaddisin wal mufassirin wal ulama wal musannifin, thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li ila'i kita kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu wahai anak ya. Ayyuhal waladu wahai anak. An-nasihatu, adapun nasihat ya, an-nasihatu, adapun nasihat itu sahlun mudah
itu sahlun mudah, wal muskilu dan adapun yang sulit, wal muskilu dan adapun yang sulit itu qabuluha menerima nasihat, itu qabuluha menerima nasihat, li'annaha karena sesungguhnya nasihat itu fi madzaki mutabi'il hawa condong dalam hawa nafsu, itu fi madzaki mutabi'il hawa condong ya, dalam hawa nafsu, mutabi'i itu mengikuti, jadi condong mengikuti dalam hawa nafsu. Itu murratan pahit, idzal manahi ya, idza karena al manahi adapun larangan itu mahbubatun dicintai, fi qulubihim dalam hati mereka, wa alal khususi dan ya, lebih-lebih atau terlebih gitu ya, atau khususnya itu juga boleh, liman bagi orang karena yang ada itu talibal ilmi mencari ilmu, ar-rasmiyah yang bersifat resmi, wa mustaghilan dan menyibukkan diri, fi fadlin nafsi dalam keutamaan diri, fi fadlin nafsi dalam keutamaan diri, wa manaqibid dunya dan bersaing dalam dunia. Insyaallah ya. Jadi makna dari ayyuhal waladu an-nasihatu sahlun wal muskilu qabuluha li'annaha fi madzaki mutabi'il hawa. Wahai anakku, memberi nasihat itu sahlun. Sahlun itu apa? Mudah. Jadi anak-anakku, para santri yang dimuliakan, disayang Allah Subhanahu wa taala, memberi nasihat itu sejatinya mudah. Wal muskilu, adapun yang sulit itu qabuluha, yakni menerima nasihat. Kenapa? Li'annaha fi madzaki mutabi'il hawa. Karena sesungguhnya ya, nasihat itu bagi orang yang menuruti hawa nafsunya murratun ya, murratun. Apa itu murratun? Pahit. Jadi orang-orang kok ketika diberikan nasihat itu kok terasa hatinya itu maknyas gitu ya, nggak ringan untuk mudah menerima, malah justru tersinggung. Inilah tanda-tanda bahwa dirinya itu justru condong terkena yang namanya tercampur dengan hawa nafsu. Kenapa? Karena orang-orang yang merasakan saat dinasihati itu kok terasa pahit, artinya di sini ya, condong dengan dekat sekali dengan hawa nafsu. Idzal manahi mahbubatun fi qulubihim wa ya wa 'alal khususi liman kana talibal ilmi ar-rasmi wa mustaghilan fi fadlin nafsi wa manaqibid dunya. Sebab kenapa ini ya? Karena idzal manahi, adapun larangan-larangan, yang namanya larangan dalam nasihat itu kan pasti ada yang namanya kritik, ada yang namanya saran. Ya, kritik itu berarti larangan-larangan yang enggak mengenakan. Itu biasanya bagi orang-orang yang condong dengan hawa nafsu itu justru sangat dicintai. Makanya dia enggak suka, makanya terasa sangat pahit sekali kalau dinasihatin. Karena seringkali yang dicintai oleh orang-orang terdorong dengan hawa nafsu itu justru larangan-larangan dalam agama, larangan-larangan dalam syariat, larangan-larangan yang disampaikan oleh sang pemberi nasihat. Jadi yang namanya kita itu kalau condong dengan hawa nafsu, dinasihati justru tidak mau mendengar, tidak mau ya nurut ya, Masya Allah. Kenapa? Karena ini orang-orang yang dekat dengan hawa nafsu ini justru larangan itu sangat dicintai ya. Ada dalam hati kita, sangat kita cintai. Wa alal khususi, dan khususnya ya di sini bagi seorang yang mencari ilmu, ya talibal ilmi disebutkan mencari ilmu ar-rasmiyah, hanya sekedar apa? Formalitas, bersifat resmi. Artinya apa? Orang yang belajar sekolah, nyantri, pondok itu hanya sekedar pengen dapat gelar saja, pengen dapat ijazah saja,
pengen disebut-sebut saja. Oh, dulu pernah mondok, oh dulu pernah sekolah. Maka Masya Allah, seseorang yang mencari ilmu hanya sebagai formalitas, di sini disebutkan ya, sebagai bersifat resmi saja. Dan justru apa? Wa mustaghilan, sibuk fi fadlin nafsi, pada prioritas nafsunya saja, keutamaan dirinya saja, wa manakibid dunya, dan bersaing dalam hal dunia. Maka Masya Allah, inilah justru tanda untuk kita senantiasa hindari ya, Masya Allah. Jadi hati-hati sekali ya, anak-anakku yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam nasihat ini Imam Ghazali rahimahullah memberikan pesan spesial untuk kita, bahwa memberi nasihat itu sangat mudah. Yang enggak mudah apa? Menerimanya. Mengapa? Orang-orang yang enggak mudah menerima nasihat itu sudah pasti dirinya condong dalam hawa nafsu. Lalu bagaimana caranya agar diri kita itu mudah menerima nasihat kira-kira? Nah, maka saya coba ambilkan dari ya kitab Ihya Ulumuddin yang juga ditulis oleh beliau Syekh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau memberikan salah satu tips agar diri kita itu tidak condong dengan hawa nafsu, agar mudah menerima nasihat. Bagaimana caranya? Imam Ghazali ya rahimahullah, beliau menganalogikan kepada kita semuanya agar mudah menerima nasihat adalah diibarahkan ya, bahwa setiap kritikan, setiap hal-hal yang enggak mengenakan dalam nasihat itu diibaratkan seperti ya hewan yang berbisa yang ada di diri kita. Jadi kita rubah mindset kita, bukan merubah nasihatnya, tapi merubah bagaimana respon kita atas nasihat tersebut. Jadikanlah setiap saran, kritik ataupun nasihat yang enggak mengenakan itu laksana hewan yang berbisa yang menempel di diri kita. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, di juz yang ketiga halaman 69, beliau ya Imam Ghazali radhiyallahu an, beliau berkata, akhlak tercela adalah ular dan kalajengking yang berbisa yang menyengat. Ini maksudnya akhlak tercela adalah kalimat-kalimat nasihat yang diberikan orang lain yang enggak mengenakan kepada kita. Ini diibaratkan laksana apa tadi? Kalajengking dan juga ular yang berbisa. Jadi kalau ada seseorang yang memberitahu bahwa di balik pakaian kita, di balik baju kita itu ada kalajengking, ada ular yang berbisa, niscaya apa? Kita justru bersyukur kalau kita diingatkan. Kita justru bahagia kalau kita itu diingatkan. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita singkirkan itu kalajengkingnya, kita singkirkan itu ularnya, dan kemudian apa? Kita bunuh hewannya. Artinya apa? Kalau kita dinasihati, kamu itu loh ya, kok banyak sekali ngomong gitu, kok sering kali ghibah, maka jangan fokus kepada orang yang berikan nasihat, fokus saja justru terima kasih. Kita sudah ditunjukkan ada sesuatu hewan yang berbisa yang dalam diri kita, yakni akhlak tadi yang sering kali ngomongin orang lain, untuk kita apakan? Kita singkirkan, terus kemudian kita bunuh. Maksudnya apa? Kita padamkan sifat itu. Artinya kalau ada orang mengingatkan, itu baik atau enggak baik? Baik, karena dia sayang dengan kita. Justru kalau kita berbuat enggak baik, kok kita enggak diingatkan, artinya orang-orang itu enggak sayang dengan kita. Maka inilah salah satu langkah bagaimana tips dari Imam Ghazali ya rahimahullah, agar diri kita itu ringan saat diberikan nasihat, mudah menerima, tidak condong dengan hawa nafsu. Jangan fokus kepada siapa yang beri nasihat, tapi fokuslah dengan keselamatan diri kita. Agar diri kita selamat, jadikanlah setiap nasihat yang enggak mengenakan itu, mungkin awalnya terasa enggak nyaman di hati kita, jadikanlah itu laksana ya binatang berbisa yang ada di diri kita, yang kalau mendekat tidak segera kita bersihkan, itu justru membahayakan diri kita. Karena kalau justru kita itu fokusnya kepada orang menasihati kita, justru kita akan tersengat oleh binatang berbisa itu. Dan kalau sudah tersengat oleh ular berbisa, itu enggak hanya 1 hari 2 hari enggak sehatnya, bisa berhari-hari, bisa panjang waktunya. Karena banyak sekali orang kalau dikasih nasihat biasanya apa? Kamu enak kasih nasihat, kamu sendiri sudah melakukan atau belum? Nah, inilah ciri orang-orang yang condong dengan hawa nafsunya tadi, tidak mudah menerima nasihat. Nah, dilanjutkan dalam
Kitab Ihya Ulumuddin ini disebutkan. Tapi kemudian kita itu tidak senang dengan orang yang mengingatkan kita perihal akhlak tercela. Kita justru sibuk menghilangkan akhlak, ya Masya Allah. Tidak sibuk menghilangkan akhlak tercela itu, justru sibuk menentang orang yang menasehati kita dengan membalikkan perkataan. Kamu pun melakukan hal itu, ya Masya Allah. Nah, kita disibukkan untuk apa? Memusuhi orang-orang yang memberikan nasihat. Padahal orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita justru mereka lah orang-orang yang sangat sayang dengan kita. Dan kalaupun kita ternyata tanpa sadar memberikan penolakan atas nasihat, itu adalah tanda kerasnya hati kita yang disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan, insyaallah. Bahkan kalau boleh kita nukil dari kitab Al-Hikam, ya, yang ditulis oleh seorang waliullah, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau dalam makalahnya dalam kitab Al-Hikam pernah berpesan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa ketika kau sulit menerima nasihat begitu saja, maka Allah akan membuatmu merasakan pahitnya musibah agar kau mudah meninggalkan dunia. Masya Allah. Makna yang mendalam dari pesan seorang waliullah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari artinya apa? Ketika kita sudah diberikan nasihat lewat wasilah orang-orang di sekitar kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kok itu kita seringkali nggak sadar, nggak mau menerimanya, maka Allah akan paksa berikan sebuah nasihat kepada kita berupa musibah. Karena dengan musibah itulah kita baru sadar, baru kembali ingat kembali, baru kita mulai mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita pengen nunggu dipaksa disadarkan oleh Allah, atau ya kita sadar terlebih dahulu dengan melalui wasilah nasihat orang-orang di sekitar kita? Pilih dikasih musibah dulu baru sadar, atau baru dikasih sekedar nasihat sudah sadar duluan? Pilih yang mana kira-kira? Maka bersyukurlah ketika kita diberikan nasihat. Bersyukurlah ketika kita diberikan nasihat. Kita lanjutkan kembali. Ya, insyaallah. Fa innahu, ya, karena sesungguhnya dia ini dia siapa? Hunya kembali kepada siapa? Hunya ini kembali kepada talibal ilmi, seorang yang mencari ilmu, ya. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, ya, maksudnya pencari ilmu tadi yang hanya sekedar mencari formalitas tadi, ya, hanya mencari ijazah, mencari gelar saja, itu yahsabu, mengira, annal ilma, ya, pada sesungguhnya ilmu al-mujarrada, yang murni, lahu, bagi dia siapa tadi? Talib, ya, bagi talib. Sayakunu, yang akan ada najatuhu, keselamatannya talib, keselamatannya si talib. Wa khalasuhu, dan selamatnya talib, fihi, dalam al-ilmal mujarrada, fihi, dalam al-ilmal mujarrada, ilmu yang murni, ya. Wa annahu, dan sesungguhnya talib itu mustaghnin, tidak butuh, anil amali, dari mengamalkan, wa hadhihi, dan adapun wa hadhihi, ya, dan adapun ini itu i'tiqadul falasifati, adalah keyakinannya ahli filsafat. Jadi dalam penjelasan fa innahu yahsabu annal ilmal mujarrad lahu sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi wa annahu mustaghnin 'alal amali wa hadhi i'tiqadul falasifati. Karena bagi, ya, talib ini tadi, ya, meyakini bahwa keselamatan dan kebahagiaannya itu hanya bisa diperoleh dengan apa? Ilmu semata tanpa perlu mengamalkannya. Nah, pendapat ini
Itu merupakan biasanya keyakinan siapa? Para falasifah, para ahli filsafat. Banyak sekali para ahli filsafat yang tergelincir, yang akhirnya tidak mau syariat tapi hanya maunya di ma'rifat saja. Padahal ilmu itu kalau hanya sekedar pengen mencari gelar, hanya sekedar pengen dapat yang ya dia terkenal saja, gelar saja, tidak mau mengamalkan, maka ilmu itu tidak akan menghadirkan keselamatan ataupun kebahagiaan kepada kita. Itu hanya prasangkanya saja. Kita lanjutkan ya. Subhanallahi, maha suci Allah, al-azimi, yang maha agung. Subhanallahi, maha suci Allah, al-azimi, yang maha agung. La ya'lamu, tidak mengetahui. Hadal mawrurun, orang-orang yang tertipu ini ya, orang-orang yang tertipu ini, annahu, sesungguhnya, hina hasala, ketika memperoleh al-ilma, pada ilmu, idza lam ya'mal ya. Idza lam ya'mal, apabila tidak mengamalkan. Idza lam ya'mal, apabila tidak mengamalkan, bihi, dengan ilmu, takunu, maka akan ada al-hujjatu, hujjah, alaihi, atas talib, itu akada, lebih kuat. Jadi subhanallahil azim ya, maha suci Allah yang maha agung. Orang yang terbujuk ini tidak mengerti bahwa saat ia memperoleh ilmu tanpa diamalkan, itu terdapat hujah yang sangat kuat, terdapat dalil yang sangat kuat. Apa itu? Nah, di sini dijelaskan ya di bawahnya. Kama qala ya, seperti atau sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pentingnya kita mengamalkan ilmu, ya. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Jadi asyaddun nasi, adapun paling beratnya manusia, azaban, siksanya ya, azaban, siksanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat, itu alimun, adalah orang alim. Orang alim itu artinya apa? Orang yang berilmu. La yanfa'uhu, yang tidak memberikan manfaat ilmunya ya. Ini hunya kembali kepada alimun, yang tidak memberikan manfaat ya, pada alimun. Sab'allahu, oleh Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya alim. Jadi dalam hadis ini makna dari ya hadis asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah alimul la yanfa'uhu Allahu bi'ilmihi. Manusia yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat adalah justru alimun. Siapa itu? Orang-orang yang berilmu ya, yang ilmunya itu tidak diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru bukan kepada orang-orang yang enggak berilmu. Justru yang paling berat siksanya nanti adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diberi manfaat atas ilmunya. Nah, maka inilah pentingnya kita belajar. Ilmu itu harus juga disertai dengan amal. Bukan hanya sekedar cukup dengan ilmu saja, cukup dengan ya ma'rifat saja, tapi tidak disertai dengan syariah. Artinya tetap harus kita sertai dengan amal perbuatan kita agar ilmu yang kita praktekkan itu senantiasa memberikan manfaat kepada kita, dan itu akan menghadirkan jalan keselamatan untuk kita, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati juga ketika kita banyak sekali hafalan, tapi kalau ternyata hafalan ini justru kita tidak jaga dengan sebaik-baiknya, malah masuk kategori LA-LAI gitu ya, justru kita nanti akan kembali di hadapan Allah dalam keadaan jundab ya, Masya Allah. Jundab itu adalah kondisi kita itu tidak sempurna
yang menghadap kepada Allah dengan kondisi yang tidak baik. Maka jagalah baik-baik ilmu yang kita pelajari, amalkan dan praktekkan. Kita lanjutkan. Waruwiya, dan diriwayatkan Annal Junaida, ya, Annal Junaida, sesungguhnya ini Syekh Al-Junaid, ya, sesungguhnya Syekh Al-Junaid, qaddasallahu, semoga Allah mensucikan, sirrahu, pada ruhnya Al-Junaid, sirrahu, pada ruhnya Al-Junaid, ru'ya, dilihatkan, fil manami, dalam tidur, ba'da mautihi, setelah wafatnya Al-Junaid, ya. Jadi hinya kembali kepada Al-Junaid. Faqila, lalu ditanya lahu, ya, terhadap Al-Junaid, mal khairu, ya, bagaimana, mal khobaru, ya, mal khobaru, bagaimana, ya, kabar atau berita, gitu ya. Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Qala, berkatalah Al-Junaid, tahat, telah binasa, talkal ibaratu, ibarat-ibarat itu, maksudnya di sini, ya, ibarat itu adalah ilmu-ilmu baik zahir maupun ilmu-ilmu secara batin. Ini disebut, istilahnya orang-orang terdahulu adalah ilmu ibarat. Wafaniyat, dan lenyap, tilkal isyarat, apa isyarat-isyarat itu. Wama, dan tidak nafa'ana, memberi manfaat pada kami, illa rakaatun, kecuali rakaat-rakaat, raka'naha, yang ruku, ya, kami, yang ruku, ya, kami, fi jaufil laili, di tengah malam. Jadi penjelasan dari sini, ya, waruwiya annal Junaida qaddasallahu sirruhu ru'ya fil manami ba'da mautihi, ya, masyaallah. Jadi diriwayatkan bahwa Syekh Al-Junaid ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali adalah nama asli beliau Imam Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abul Qasim Al-Qawariri Al-Khazzaz An-Nahawandi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Jadi beliau ini memang namanya adalah Syekh Al-Junaid, tapi beliau juga sering juga dipanggil dengan Abu Qasim, ya, masya Allah. Maka di sini tadi diseru ya Abul Qasim, gitu kan. Jadi setelah wafatnya Syekh Al-Junaid ini, ada orang yang melihat beliau dalam tidur, maksudnya dalam mimpinya. Kemudian ditanya, ya, kepada Abu Qasim ini, orang yang mimpi tadi. Apa pertanyaannya? Mal khabaru ya Abul Qasim, bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu wahai Abul Qasim? Kemudian Abu Qasim ini menjawab, ya, berkata, tahat talkal ibaratu wa faniyat tilkal isyaratu, ya, wa ma nafa'na. Jadi Abu Qasim ini justru menjawab, telah binasa ilmu-ilmu ibarat itu apa? Ilmu-ilmu zahir, ya. Bahkan juga isyarat itu adalah ilmu-ilmu batin. Wa ma nafa'na, tidak ada yang memberi manfaat, ya, bagiku. Jadi ternyata ilmu-ilmu zahir, ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu ibarat atau ilmu-ilmu isyarat itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Kecuali apa? Illa raka'atun raka'naha fi jawfil laili. Kecuali rakaat-rakaat yang dia kerjakan di mana? Di tengah-tengah malam. Maknanya apa? Ilmu zahir di sini, ilmu ibarat itu seperti apa? Ilmu-ilmu yang disampaikan secara, ya, zahir itu, ya, seperti ilmu-ilmu disampaikan kepada umum, ya, seperti fikih dan lain sebagainya. Ilmu ini kalau hanya sekedar disampaikan, tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, ternyata apa tadi? Binasa semua ilmu itu. Lenyap begitu saja, tidak memberikan manfaat kepadaku ketika beliau sudah wafat. Dan juga termasuk apa ilmu tadi tilkal isyarah. Ini adalah ilmu batin, ilmu khusus. Isyarah itu adalah ilmu-ilmu ma'rifat, ya, ilmu-ilmu tasawuf, ya.
ini tidak memberikan manfaat. Kecuali apa? Tadi ternyata rokaat-rokaat yang dilakukan di tengah malam. Artinya apa? Semua ilmu ini sejatinya penting, tapi ketika ilmu-ilmu ini ternyata tidak diamalkan, maka ternyata tidak memberikan manfaat sedikit pun nanti setelah kita wafat. Justru ilmu-ilmu sederhana, kalau itu senantiasa kita praktekkan, kita amalkan, itu akan memberikan manfaat, memberikan keselamatan kepada kita, insyaallah. Jadi apa yang kita pelajari di pertemuan kita hari ini, ya nasihat apa yang kita dapatkan? Ya, maka di pertemuan kali ini ya kita belajar tentang yang pertama, memberi nasihat itu mudah atau tidak? Mudah. Yang enggak mudah apanya? Menerima. Kenapa enggak mudah menerima nasihat? Karena seringkali kita itu tercampur dengan hawa nafsu. Nah, ini sejatinya selaras kalau kita yang SMA ya belajar ilmu magnet rezeki di jurus namanya garis kebenaran. Ya, jurus garis kebenaran. Apa itu? Ketika kita itu disalahkan orang lain, dimarahin orang lain, didolimin orang lain, bukan kita justru langsung berbalik menyalahkan orang lain, tapi justru kita ganti prinsip dalam hidup kita. Saya salah, ya, saya yang salah, dia yang benar. Kenapa? Karena secara ilmu hakikat, segala sesuatu di luar kendali kita yang menimpa kita itu adalah seizin Allah. Itu adalah bagian dari skenarionya Allah. Jadi ada dalang yang mengizinkan. Mau ya 100 orang mau dolim sama kita, kalau Allah gak izinkan, terjadi enggak kira-kira? Enggak. Tapi kenapa kok kita tiba-tiba didolimin, kemudian kita diperlakukan gak baik sama orang-orang ini? Artinya ada peran andilnya Allah dalam mengizinkan datangnya itu. Kemudian berani enggak kita protes kepada Allah? Enggak. Kalau kita menyalahkan orang ini, artinya kita juga menyalahkan dalangnya, menyalahkan yang mengizinkannya. Maka kalaulah kita tahu betul, faham betul ilmu hakikat ini, kita akan lebih tenang. Justru yang kita lakukan apa? Kita memperbaiki diri. Oh, berarti pernah ada salahnya saya, sehingga Allah balas, Allah tegur, Allah hadirkan cermin keajaiban untuk kita melalui wasilah orang-orang yang belum baik dengan kita. Sehingga kita akan lebih banyak apa? Memperbaiki diri, bukan lagi fokus kepada orang-orang yang menzalimi kita. Dilepaskan garis kebenaran. Kenapa? Kok justru orang lain benar, kita yang salah? Bukan kita benar, orang lain yang salah. Karena kalau tadi yang di luar kendali kita, ternyata itu semuanya adalah skenarionya Allah. Maka yang ada dalam diri kita itu lebih sering tanpa sadar kita itu masih tercampur dengan hawa nafsu. Sehingga kalau tercampur dengan hawa nafsu, pasti masih ada apanya? Salahnya. Maka banyak-banyak kita untuk terus membersihkan hawa nafsu ini dengan kita terus ya mengkoreksi diri, introspeksi diri. Dan tadi tips dari Imam Ghazali ini sangat luar biasa. Ketika kita dinasihatin, jangan fokus kepada siapa yang nasihatin, tapi fokuslah bahwa dengan hadirnya nasihat ini ada seizin Allah pula, peran Allah dalam menghadirkan nasihat ini. Maka ada sesuatu nih, ya, jalan keselamatan kepada kita untuk kita memperbaiki diri kita. Sama halnya dengan tadi hewan-hewan yang berbisa. Kalaulah ada yang menempel di diri kita, apakah kita diamkan begitu saja? Kalau sudah ada orang menasihati kita, oh di situ loh ada hewan berbisa yang nempel di tubuh kita, kita diemin saja atau kita bersihkan kira-kira? Maka dengan kita menerima nasihat, disitulah simbolnya adalah apa? Kita terima nasihatnya, berterima kasih, kemudian kita bersihkan yang ada di diri kita. Bukan fokus dengan kalajengking ataupun ular yang berbisa di tubuhnya orang lain. Kalau ada orang mengingatkan kita, di tubuhmu ada kalajengking, di tubuhmu juga ada, gitu. Terus gimana kira-kira? Kita selamat enggak kira-kira? Enggak. Jadi sama halnya tadi sindiran ya sejatinya dari Imam Ghazali. Seringkali kita justru nggak mau menerima nasihat itu. Justru ketika kita diingatkan, kita malah bilang, kamu kan juga melakukan itu. Ya. Inilah tanda kita keras hati kita. Dan ciri orang-orang yang keras hatinya adalah senantiasa tidak ringan dalam menerima nasihat dari orang-orang di sekitar kita, khususnya dari orang tua kita ataupun dari guru-guru kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan ya baca wal asri 3 kali ya. Langsung nanti disambung dengan kafaratul majelis bersama-sama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.